Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita lanjutkan dengan kisah penampakan Bunda Maria dari Guadalupe kepada Juan Diego di Meksiko. Kita masuk pada bagian pertama adalah sekilas tentang Bukit Tepeyac. Bukit Tepeyac adalah secara historis dikenal dengan nama Tepeyac atau Tepeyaquila. Terletak di dalam Gustavo A. Madero, Alcadia, atau di wilayah paling utara di Mexico City. Menurut tradisi Katolik, tempat ini di mana Santo Juan Diego bertemu dengan perawan Guadalupe pada bulan Desember 1531 dan menerima gambar ikonik Bunda Guadalupe. Basilika Bunda Maria dari Guadalupe yang terletak di sana adalah salah satu tempat suci Katolik yang paling banyak dikunjungi di dunia. Penjajah Spanyol mendirikan sebuah kapel Katolik di lokasi tersebut yang dikenal dengan Our Lady of Guadalupe, di mana tempat ini menunjukkan banyak keajaiban dan merupakan bagian dari pegunungan Sierra de Guadalupe. Bukit Tepeyac dulunya merupakan tempat pemujaan Dewi Bumi suku Aztec yang dikenal dengan nama Tonantzin Kuala Sopeh. Pada slide berikutnya, di mana kita bisa melihat begitu banyaknya peziarah untuk memperingati penampakan Bunda Maria dari Guadalupe di depan Basilika Our Lady of Guadalupe. Marilah kita lanjutkan dengan bagian ketiga, mengenal daripada Juan Diego. Juan Diego adalah orang kudus pertama berasal dari kalangan seorang pribumi Amerika atau orang Indian di Meksiko. Ia terlahir dengan nama Cuauhtémoc pada tanggal 12 Juli 1474 dari klan Chichimeca suku Indian Aztec. Cuauhtémoc merupakan generasi pribumi Meksiko yang pertama yang memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dia mengambil nama Kristen Juan Diego atau dalam bahasa Indonesianya adalah Yohanes Didacus. Juan semakin tenggelam di dalam kehidupan rohani setelah ia dibaptis. Ia berdoa setiap hari. Nama istrinya adalah Maria Lucia. Juan Diego meninggal di 30 Mei 1548 di Tepeyac, kota Meksiko, Meksiko. Dan tempat pemakamannya di Basilika Guadalupe, kota Meksiko dan Meksiko. Kemudian Juan Diego dikanonisasi atau mendapatkan gelar Santo pada tanggal 31 Juli 2002 di Basilika Guadalupe oleh Paus Yohanes Paulus II. Menurut legenda, setelah mendengar khotbah para Fransiskan tentang kemurnian hidup, Juan Diego dan istrinya Maria Lucia memutuskan untuk menjalani hidup suci dan selibat. Artinya mereka tidak lagi bercampur sebagai suami istri. Pada tahun 1529 Maria Lucia meninggal dunia. Juan Diego sangat sedih, namun ia tetap menerima kepergian istrinya sebagai sebuah berkat. Setelah menduda, Juan Diego semakin tenggelam di dalam kehidupan rohani. Ia berdoa setiap hari Sabtu dan Minggu pagi-pagi sekali. Juan Diego sudah terlihat berjalan kaki ke gereja. Dinginnya udara pagi tidak menyurutkan langkahnya untuk bertemu Tuhan. Walaupun hanya mengenakan kain tenun yang tipis yang kita kenal dengan nama tilma atau ayate, Juan Diego penuh semangat menembus kabut yang pekat dan dinginnya udara pagi menuju ke gereja. Juan sangat taat di dalam menjalankan ibadahnya. Mari kita masuk dalam bagian keempat, di mana adanya pertemuan pertama
dengan Bunda Maria pada tanggal 9 Desember 1531. Dikisahkan pada Sabtu pagi tanggal 9 Desember 1531, pada saat perjalanan menuju gereja, Juan mendengar suara burung bernyanyi di Bukit Tepeyak dan seseorang memanggil namanya. Dia berlari ke atas dan melihat seorang wanita yang sangat anggun dan dikelilingi oleh cahaya yang terang benderang. Wanita itu berbicara kepadanya di dalam bahasa India Nahuatl, bahasa ibunya, meminta Juan Diego untuk memberitahukan kepada Uskup Meksiko, seorang biarawan Fransiskan bernama Juan de Zumárraga, bahwa ia ingin agar sebuah gereja dibangun di tempat di mana ia berdiri. Menyadari bahwa yang sedang menampakkan diri adalah Santa Perawan Maria, dengan patuh Juan Diego pergi ke uskup seperti yang diperintahkan kepadanya. Tetapi sayangnya, Bapak Uskup meragukan kesaksian Juan Diego dan ia mengatakan bahwa ia membutuhkan tanda bahwa yang datang adalah Bunda Maria. Kembali Juan Diego menuju Bukit Tepeyak dan menjelaskan kepada Bunda Maria bahwa Bapak Uskup tidak percaya kepadanya. Maka Juan Diego meminta Bunda Maria lebih baik mengutus orang lain saja, karena merasa bahwa dirinya tidak layak dipermuliakan dengan menerima tugas seperti ini. Namun Bunda Maria mengatakan, yang paling penting ialah bahwa Diego berbicara kepada uskup atas namanya. Pada hari Minggu, Juan Diego melakukan seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria. Tetapi sekali lagi, Bapak Uskup yang berasal dari Castile Spanyol itu tidak percaya dan tetap meminta tanda. Kemudian pada hari itu juga Bunda Maria berjanji pada Juan Diego bahwa dia akan memberikan tanda pada hari berikutnya. Juan Diego kembali ke rumah malam itu lalu pergi menjenguk pamannya bernama Juan Bernardino dan menemukannya sedang sakit parah. Keesokan paginya, Juan Diego memutuskan untuk tidak pergi ke Bukit Tepeyak untuk bertemu dengan Bunda Maria, tetapi ia mencari seorang imam yang bisa memberikan sakramen minyak suci kepada pamannya yang sedang sekarat. Namun, ketika ia mencoba berjalan melingkar untuk menghindari dari Gunung Tepeyak, Bunda Maria menahannya dan mengatakan bahwa pamannya tidak akan mati. Bunda Maria meminta Juan untuk mendaki bukit dan mengumpulkan bunga-bunga ditemukan di sana. Saat itu adalah bulan Desember, ketika biasanya bunga tidak mekar karena udara begitu dingin. Namun keajaiban terjadi, di mana di puncak bukit itu Diego menemukan bunga-bunga mawar yang hanya tumbuh di wilayah Castile Spanyol di bekas rumah Uskup Zumárraga. Lalu Bunda Maria meminta Juan Diego untuk membawa mawar-mawar tersebut dengan hati-hati dalam lipatan baju tilmanya. Ia tidak boleh membukanya bagi siapapun kecuali untuk Uskup Zumárraga. Di hadapan sang uskup, ketika Juan Diego membuka tilmanya, tampaklah bunga mawar Castile yang masih segar dan semerbak wanginya yang sangat akrab dengan Bapak Uskup, karena mawar jenis tersebut banyak tumbuh di bekas rumahnya di Castile Spanyol. Juga secara ajaib pada tilma Juan Diego tampaklah sebuah lukisan Bunda Maria yang kini menjadi ikon Bunda Maria dari Guadalupe. Melihat mukjizat ini membuat Bapak Uskup segera jatuh berlutut. Dalam waktu 2 minggu, ia memerintahkan untuk mendirikan sebuah gereja di mana Bunda Maria menampakkan diri sesuai dengan pesan Bunda Maria melalui Juan Diego. Gereja tersebut saat ini dikenal dengan nama Basilica of Our Lady of Guadalupe
Mexico City. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk daripada basilika, dan di dalam basilika ada gambar Bunda Marianya yang tertera atau terdapat pada tilmanya dari Juan Diego. Dan ini kita bisa melihat Bapak Fransiskus atau Paus Fransiskus mengunjungi ke Basilika Guadalupe untuk melihat lukisan pada kain tilma dari Juan Diego. Pada bagian kelima, yaitu akhir kehidupan Juan Diego. Sesudah misi utama Juan selesai, dikatakan ia menjadi seorang pertapa. Ia melewatkan seluruh hidupnya dengan berdoa dan bermati raga. Gubuk yang kecil terletak dekat kapel pertama yang dibangun di Bukit Tepeyac. Juan amat dikagumi. Para orang tua mendambakan agar anak-anak mereka kelak menjadi seperti Juan Diego. Juan merawat kapel dan menemui para peziarah yang mulai berdatangan ke sana untuk menghormati Bunda Maria dari Guadalupe. Ia akan menunjukkan kepada mereka tilma atau jubah yang menakjubkan, di mana terlukis gambar Bunda Maria yang amat indah. Kemudian di bagian ke-6 adalah kanonisasi Juan Diego. Paus Yohanes Paulus II menyatakan Juan Diego sebagai beato pada tanggal 9 April 1990. Paus juga secara pribadi mengunjungi gereja Bunda Maria dari Guadalupe yang agung dan indah. Ia berdoa di sana bagi segenap rakyat Meksiko. Ia berdoa teristimewa bagi mereka yang wafat selama masa penganiayaan gereja yang dahsyat yang terjadi di awal abad. Ia juga berdoa bagi segenap peziarah yang datang mengunjungi gereja yang indah itu dengan iman yang begitu besar kepada Bunda Allah. Pada tanggal 31 Juli 2002 di Basilika Santa Merawan Maria Guadalupe, Meksiko, Paus Yohanes Paulus II memaklumkan Juan Diego sebagai santo. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah penampakan Bunda Maria di Guadalupe kepada Juan Diego. Semoga cerita ini akan menginspirasi kita untuk lebih beriman kepada Yesus melalui Bunda kita yang terkasih, Bunda Maria. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.